Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, dimanapun berada, mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak kurang suatu apapun juga. Sekarang kita akan mencoba melihat video yang mendukung revisi Undang-Undang TNI ya. Dan langsung saja kita lihat videonya. Kita bisa masuk ke kementerian yang lain ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun ya. Jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya silakan diskusikan, apakah kami boleh mendaftar, ada sidangnya ditentukan oleh presiden, silakan saja, tapi jangan menyerang institusi ya. Apalagi itu yang tadi saya bilang, ada institusi yang masuk semua kementerian lembaga, dia nggak ribut ya kan, nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini, dari mana dia, agen asing kah? Apakah kita juga harus curiga dia ini seperti apa ya. Yang kedua, ngomongin tentang letkol tadi, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi, apa masalahnya ya. Ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya. Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya. Saya tahu persis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul. Pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacot terlalu banyak. Apapun keputusannya kami terima. Ya, jadi nggak usah berpikir kesana kesini kesana kesini. Justru ini yang ribut-ribut ini, tolong rekan-rekan media telusuri dari mana nih orang-orang. Ya, karena itu yang saya bilang. Kenapa dia nggak ribut kemarin-kemarin? Kenapa tiba-tiba pas TNI mau masuk ribut? Ya, ini perlu diantisipasi juga seperti ini ya. Tentang letkol tadi itu kemenangan, karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres ya, sudah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, tidak juga pangkat tetap nempel ya. Ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti. Terus kalau misalnya beliau kita rekomendasikan, kita kasih penghargaan, karena seorang mayor bisa membuat presiden nyaman, membuat presiden bisa mendampingi dengan baik. Apalah letkol itu ya. Saya jenderal pun belum tentu bisa memfasilitasi beliau bekerja dengan baik. Jadi kami berikan itu gitu, Panglima TNI memberikan, saya ikut melanjutkan itu dengan hasil diskusi kami gitu. Kami juga tidak mau punya misalnya anggota penjahat, nggak mau. Kita hukum juga nggak ada. Saya jamin ya, anggota-anggota misalnya ilegal kita pasti hukum ya. Ada yang takut sama hantu dui fungsi TNI ya?
Sekarang lagi heboh banget karena RUU TNI. Nah, ini penjelasannya. Banyak banget loh pihak-pihak yang udah menyebar draft-draft RUU TNI yang hoax sehingga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Salah satunya menciptakan ketakutan mengenai Orde Baru tentang duifungsi ABRI. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, secara substansial, antara Undang-Undang TNI yang lama dan RUU TNI yang akan disahkan, ya kalau disahkan sih ya, itu tidak mengalami distorsi ya, itu tetap di dalam koridor yang sebagaimana mestinya begitu. Tetap TNI itu ditugaskan pada koridor pertahanan negara. Kan tugas dari TNI itu adalah menjaga pertahanan dan keseimbangan negara. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini juga mengizinkan TNI menduduki jabatan di 10 lembaga atau kementerian di negara kita. Tapi itu tetap aja sama koridornya, itu adalah tentang pertahanan dan ketahanan negara. Tidak seperti yang digoreng oleh kaum sumbu pendek yang katanya TNI akan menduduki jabatan sipil. RUU TNI kali ini menitik beratkan pada pasal 47 dan pasal 53, yaitu pada pasal ini mengenai pendudukan TNI pada lembaga-lembaga tertentu ya. Dan pada pasal 53 itu adalah tentang masa pensiun atau masa dinas TNI. Ya, itu nanti dilihat sendiri umurnya berapa. Tapi yang menjadi kisruh pada saat ini adalah tentang penempatan TNI pada lembaga-lembaga tertentu. Nah, teman-teman, selama kita mau membaca dan menggali lebih dalam isi dari undang-undang itu, saya yakin kita tidak akan gampang tergiring, tidak akan gampang ditipu-tipu sama orang yang menebar kebencian dan menebar hoax. Sudah sangat jelas disebutkan, apabila TNI ingin menduduki jabatan sipil, maka harus terlebih dahulu mundur dari keanggotaan militer. Bukankah itu sudah sangat bijak sekali pemerintah beserta DPR mengeluarkan revisi undang-undang? Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR yang sudah melaksanakan rapat ini. Ini tugasnya memang agak berat, namun yang menjadi kisruh adalah ketika di tengah-tengah Presiden melakukan efisiensi anggaran, kecewanya masyarakat adalah kenapa rapat itu dilakukan di dalam hotel mewah. Itu yang kemudian menjadi masalah oleh masyarakat, dan begitu juga pada saya sendiri. Pertanyaan terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 itu kan juga sudah mengizinkan TNI atau prajurit aktif menduduki lembaga kepemerintahan ya, selama koridornya memang di pertahanan. Tapi kenapa berisiknya baru hari ini? Tolong jawab dong, kira-kira kelompok mana yang berisik banget? Dan teman-teman, siapa yang setuju atas revisi Undang-Undang TNI ini? Banyak juga ternyata masyarakat yang merasa terwakilkan atas RUU TNI ini. Saya juga terwakilkan. Baik saudara, itulah dia alasan kenapa rencana undang-undang TNI harus direvisi ya. Memang kalau kita mendengarkan apa penjelasan mereka-mereka ini, beliau-beliau ini, kita tertarik. Akan tetapi kita tidak mau menjadi bahan percobaan karena tidak mau sengsara. Biarlah sejarah yang sudah mengukir bahwa duifungsi ABRI itu sudah gagal di tahun yang lalu pada masa Orde Baru, maka kita tidak mau itu terulang. Karena dengan rekam jejak, fakta real yang sudah nyata, maka alasan itulah kita menolaknya. Akan tetapi dengan janji-janji yang diungkapkan seperti yang kita tonton ini memang sangat menarik, akan tetapi itu belum tentu akan terbukti. Baik saudara, jangan lupa like, share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal jariah bagi kita semua. Lebih-lebih sekarang ini di bulan Ramadan ya. Tidak ada salahnya kita menyebarkan sebuah berita. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan ya, bahan untuk berpikir dalam rangka juga kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.